Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Ratnasari, pembuat kosmetik dan juga obat herbal. Nah, ini di depan kita tadi sudah banyak sekali produk-produk dari Ibu Ratna yang semuanya terinspirasi dari rumput laut. Bu Ratna, boleh diceritakan tidak kenapa sih kemudian punya ide, punya pengetahuan untuk membuat produk dari rumput laut, Ibu Ratna? Iya, makasih banyak pertanyaannya, Mbak. Jadi kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah penghasil rumput laut terbesar di dunia, gitu. Dan untuk Sulawesi Selatan juga masih menempati peringkat pertama terbesar di Indonesia. Nah, sangat disayangkan sekali ketika rumput laut itu kita banyak mengirim dalam bentuk raw material, kemudian kita tidak olah. Kita banyak menerima produk dari luar negeri kan, dari Korea, dari Cina. Sebenarnya itu ada rumput lautnya, kemudian dijual di Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Padahal sebenarnya kita tidak kurang orang pintar, kita tidak kurang orang cerdas, cuman mungkin proses atau legalitasnya yang terkadang agak ribet gitu ya, yang berbelit-belit sehingga masyarakat agak parno gitu untuk berproduksi. Nah, kalaupun misalkan ada, itu masih dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang mungkin mereka memiliki dana ya, sehingga dalam hal apapun itu mereka lakukan meskipun sebenarnya tidak sesuai standar gitu kan. Nah, saya ingin hadir di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, menginspirasi, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita harus buat sendiri loh. Tidak susah gitu. Jadi saya biasa mengajarkan buat sabun. Nah, itu kita buat sabun di rumah itu bisa 7 menit, 5 menit itu bisa. Dan bahannya sangat mudah gitu. Kita tinggal memilih jenis-jenis bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau misalkan ada rumput laut itu bisa ditambah rumput laut. Tetapi masyarakat dia lebih senang membeli, padahal itu dari segi bahan baku, dari segi kekayaan alam kita itu sangat besar sekali. Iya, tadi Anda katakan bahwa di rumah pun bisa membuat sabun sebenarnya hanya dalam waktu 7-8 menit dengan bahan-bahan yang sebenarnya mudah didapatkan. Tapi sebenarnya pengetahuan mengenai membuat sabun, bahan-bahan yang bisa dicampur adukan, manfaat rumput laut, itu pengetahuannya dapat dari mana, Bu Ratna? Iya, jadi tahun 2012 itu saya ikut training of trainer di Jakarta yang diadakan oleh KKP. Dan setelah pulang itu saya mempelajari lagi, saya mengkaji lagi ya. Jadi cara membuat sabun itu sebenarnya ada dua. Yang pertama secara hot process, kemudian yang kedua adalah secara cold process. Nah, secara hot process itu memang agak banyak ya bahan yang harus disiapkan gitu kan. Kemudian ada proses pemasakan yang juga lumayan lama. Tetapi setelah itu saya pelajari lagi, saya belajar lagi, bahkan saya pernah sampai ke Malang belajar kan, belajar buat ke ahli kimia gitu tahun berapa ya, pokoknya tahun 2000, sekitar 2017-an lah, atau 18. Nah, ternyata itu kalau untuk komposisi sedikit ya, itu 3 menit juga jadi gitu ya. Dan sebenarnya membuat sabun itu kan bahan utamanya hanya 3, Mbak. Yang penting ada minyak, ada air, ada natrium hidroksida atau soda api, itu sudah jadi. Nah, kemudian untuk membuat sabun itu maksudnya memiliki kandungan yang atau senyawa yang bagus, itu kita tinggal memilih mau ditambahkan apa. Kita boleh tambahkan daun kelor, boleh tambahkan tomat, apa saja yang ada di sekeliling kita itu bisa. Makanya saya ketika saya kan sering dipanggil, alhamdulillah sering dipanggil mengajar gitu, bahkan sampai internasional gitu, alhamdulillah. Jadi saya suka menyampaikan kepada peserta atau audiens saya bahwa sebenarnya kita bisa membuat produk kosmetik itu di rumah sendiri gitu loh. Kalaupun misalkan susah untuk legalitasnya, minimal kita memakai produk itu hasil karya kita sendiri, tidak perlu ragu dengan bahan kimia sintetik yang bisa merusak kulit. Oke, nah kita kembali ke minyak Fahira ini. Minyak Fahira ini merupakan salah satu produk andalan dari Ibu Ratna. Tadi dikatakan bisa digunakan di luar kulit
atau bahkan bisa dikonsumsi. Nah, manfaat selain tadi dikatakan bahwa bisa menyembuhkan autoimun dan sebagainya, manfaat apa lagi yang bisa dirasakan Ibu dengan menggunakan minyak Faira ini? Bisa mengobati penyakit apa saja? Jadi sebenarnya minyak Faira ini karena izin edar saya kan untuk obat luar, Mbak. Oke. Kita nggak boleh, maksudnya gini, saya nggak boleh mengklaim bahwa ini bisa mengatasi penyakit kronis gitu kan. Tetapi berjalan waktu saya melakukan pengujian, melakukan riset gitu, dan ini dilakukan juga pengujian oleh dosen IPB gitu kan beserta mahasiswanya, sehingga saya berani mengatakan bahwa ini boleh dikonsumsi karena anak saya juga mengkonsumsi, termasuk saya kalau lagi sakit. Bahkan pada saat COVID itu malah itu bisa mengatasi COVID gitu. Jadi pada saat itu orang pada COVID itu alhamdulillah keluarga saya itu tidak ada yang kena COVID gitu. Adakah penelitian ilmiahnya bahwa minyak Faira ini bisa mengatasi COVID, Bu? Atau itu berdasarkan pengalaman pribadi saja? Jadi untuk risetnya kan diriset. Jadi dari hasil pengujian saya sendiri kan itu saya ujinya di Bogor, kita lakukan pengujian uji fitokimia, kemudian uji antioksidan. Ya kan uji antioksidannya sudah alhamdulillah masih belum ada kalahkan di Indonesia kan, tertinggi di angka 1,72. Pada saat itu malah dari pakar akademisi mengatakan bahwa ini mengalahkan jeruk, mengalahkan daun kelor, bahkan mengalahkan yang vitamin C gitu kan. Nah, setelah itu diriset lagi sama IPB dan itu ada hampir pokoknya 50 lebih hampir 60 jenis kandungan senyawa itu yang memang aman gitu, termasuk penyakit jantung, penyakit kolesterol, asam urat. Nah, saat ini telah dilirik juga oleh Australia dan sementara di riset di Australia gitu ya, dikirim ke Australia, mungkin sudah sampai, mudah-mudahan sudah sampai. Itu Australia sementara meriset minyak herbal rumput laut ini, dan dari Australia sendiri menawarkan 3 perjanjian kerjasama gitu. Yang pertama saya diminta apakah ibu mau menjual full lisensinya gitu kan. Yang kedua mereka bangunkan perusahaan di Sulsel, kemudian royaltinya 50-50 gitu kan. Dan yang ketiga adalah mereka bangun perusahaan di Sulsel, kemudian royaltinya saya tidak perlu pusing lagi, mereka saya tinggal menerima royalti gitu. Jadi dari 3 pilihan itu sudah terbayang tidak Bu Ratna mau pilih yang mana? Sebenarnya saya sudah memberikan jawaban karena pada waktu itu tim delegasinya kan yang menelpon itu memberikan waktu saya 2 hari. Jadi saya sudah menjawab bahwa saya memilih yang pertama gitu. Kemudian ditanyakan lagi kira-kira berapa dijualkan gitu. Untuk saat ini saya membuka harga di 10M. Dia bilang siap, kami akan mereka teruskan ke orang Australia. Jadi katanya ditunggu dulu hasil risetnya, kemudian kalau memang mereka minat itu akan kembali ke Makassar. Oke, luar biasa sekali Bu, dari inovasi dan juga dari keinginan untuk menciptakan manfaat untuk banyak orang, akhirnya bisa membuahkan hasil seperti itu ya Bu Ratna ya. Oke, nah tadi minyak Faira ini dikatakan juga untuk obat luar. Kalau untuk obat luar ini bisa mengatasi penyakit apa saja Bu Ratna? Ya, jadi memang dari legalitasnya ya, izinnya itu memang untuk obat luar. Ya. Jadi kalau dari penjelasannya di sini sesuai aturan BPOM itu untuk mengatasi pegal, linu, encok, kasaleo gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita sakit perut, boleh sakit kepala, migrain, vertigo gitu, bahkan untuk sinusitis juga boleh. Oke, kalau untuk sinusitis itu penggunaannya seperti apa Ibu? Teknisnya? Biasanya sih di swab ke hidung, kemudian di bagian kepala juga, di kulit kepala itu dikasih gitu. Jadi lebih enak tidur. Oke, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari minyak Faira ini dan bahkan sudah sampai dilirik oleh Australia seperti itu ya Bu Ratna. Kita masih akan ngobrol banyak soal produk-produk ciptaan dari Bu Ratna, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.